Baik, shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara semuanya, khususnya calon pendeta dari Surabaya. Setuju ya? Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Ada pemerintah Tabasan Pak Didi juga di antara kita. Bagi dua saudara yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya berikan pesan dulu, jangan kaget ketemu saudara-saudaramu yang luar biasa. Baik, kita baca ayat yang pertama, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di antara sekian banyak janji Tuhan, maka di Yesaya 41 ayat 10 ini sebuah janji yang sangat luar biasa, indah. Dan percayalah, kalau semua kita mempercayai janji Tuhan ini, maka hidup ini gak pernah mengalami ketakutan, gak pernah mengalami kekhawatiran, tidak pernah mengalami kebimbangan. Percaya. Ayo dibaca. Satu, sama-sama ya, semuanya. 1, 2, 3. Janganlah takut. Stop. Saya akan uraikan per kalimat. Janganlah takut. Berarti firman ini untuk siapa? Untuk yang takut. Iya, untuk yang takut. Karena kita ini penakut. Betul? Seberani-beraninya orang, pasti ada bagian yang dia takut. Nah, ketakutan yang paling besar yang dihadapi oleh semua manusia adalah kematian. Betul atau salah? Loh, saya tanya, betul atau salah? Ketakutan yang paling besar di antara manusia adalah takut dengan kematian. Bedakan. Bukan takut mati. Takut dengan kematian. Coba renungkan. Takut mati, takut kematian. Beda atau sama? Beda. Saya mau berikan dua pertanyaan, satu-satu untuk dua pertanyaan. Orang yang enggak takut, kembali, orang yang takut dengan orang yang tidak takut mati, enggak takut. Biasanya orang yang bagaimana? Jawabannya sama lah. Orang yang enggak takut mati itu orang yang bagaimana? Berani. Sama aja kalau orang berani balik lagi. Oke, saya beri jawaban. Orang yang punya pacar direbut orang itu nggak takut mati. Loh, saya nggak suka tertawa jawab. Ya atau tidak? Bukan bisa ya. Kalau nggak bertiga cinta dong, pacar direbut orang diam saja. Ayo. Oke. Lalu orang yang takut dengan kematian itu karena apa? Banyak uang. Betul. Betul. Orang miskin itu matinya lebih cepat daripada orang kaya. Kenapa ini? Ayo, kenapa orang miskin matinya lebih cepat daripada orang kaya? Iya betul, nomor satu, karena nggak ada uang untuk berobat. Kalau yang kaya berobat terus memperpanjang umur. Itu betul. Kenapa? Mati juga akhirnya. Itulah manusia. Yang kedua, orang yang takut dengan kematian, maaf ya, pasti dia belum yakin dosanya sudah diampuni. Begitu takut menghadapi kematian. Jadi apapun istilahnya, yang namanya manusia tetap takut pada kematian. Kalau dia belum percaya dosanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Nomor satu, janganlah takut. Ternyata kita rata-rata takut dengan kematian atau takut mati. Wajar namanya manusia.
kedua biasanya gara-gara apa? Hutang. Hutang. Iya. Jatuh tempo. Oke, salah semua. Kalau saudara berani hutang, takut bayar hutang, itu kurang ajar. Betul tidak? Berani hutang kok takut bayar, enak saja. Hutang pada bapak suruh bayar kok. Jadi kalau sudah nekat, kalau sudah berani hutang, jangan takut bayar. Ini nggak ada yang ngambil. Salah, jadi bukan takut hutang. Sederhana. Hal kedua yang saya pelajari dalam hidup, manusia itu betul-betul bodohnya luar biasa. Nggak goblok. Apa takut yang kedua? Takut orang ngomong apa nanti? Apa kata orang? Betul atau tidak? Saya mau beri bukti. Ya, seperti saudara tahu, saya ini banyak diundang untuk memberkati pernikahan. Nah, kalau saya konseling pranikah, salah satu yang saya akan ajak, jangan bodoh kamu ya. Kaget Pak calon pengantin, belum apa bodoh, jangan bodoh. Banyak pengantin bodoh seperti ini. Setelah pesta nanggung hutang. Lo ada tidak? Banyak. Nah, karena kata orang itu, loh, kamu mau menikah? Masa anakmu menikah kamu nggak pesta? Nanti orang ngomong apa? Ini orang paling bodoh. Aduh, saya sedih loh saudara kalau dengar pengantin begitu selesai pesta nggak ada kebahagiaan karena cekok mikir hutang bayarnya kapan ya? Bodoh nggak orang kayak begitu? Loh, saya tanya bodoh ya? Sangat bodoh. Awas yang belum menikah bodoh ya. Nah, saya punya jawaban kalau ada yang ingin tahu bagaimana cara mengatasi apa kata orang, gampang. Yang ingin kita siapa? Kita atau dia? Enggak loh, ini orang ngomong apa itu loh. Kalau kita yang menikah, terus ada orang, loh kamu nggak pesta. Nanti orang ngomong apa? Yang minta pesta siapa? Yang menikah atau yang mereka? Benar. Jawablah, oh kalau gitu kamu jangan buat pesta, kami yang datang karena kami ingin pesta. Loh, betul atau tidak? Itu jawabannya betul atau tidak? Ya sudah, kamu yang ingin pesta. Nah, orang-orang kayak gitu orang paling kurang ajar. Hanya mau makan enak gratis tunggu orang menikah. Kurang ajar gak orang kayak begitu? Catat kalimatnya. Jadi takut yang kedua karena kebodohan kita. Karena apa tadi? Orang ngomong apa? Ini jangan diperhatikan, orang ngomong gak bayar kok. Terserah ngomongnya dia. Betul? Nah, saya beri contoh kecil lagi. Kalau saudara lagi nunggu seseorang di pinggir jalan gitu ya, terus orangnya belum datang yang saudara tunggu, terus ada orang lewat di depan saudara, nggak kenal siapa ini, atau mulai anjing kamu, marah tidak? Jawab marah tidak? Salah, bukan anjing kok marah. Nah, yang bodoh kita bukan anjing. Dengar ya, anjing asli kita ngomongin anjing kamu, apa reaksinya? Diam saja. Nah, yang asli nggak marah, kenapa yang bukan asli marah? Nah ini loh bodohnya kita. Karena hidup tidak mengizinkan apa kata Tuhan. Kita sibuk dengan apa kata orang. Ayo, betul atau salah model kita seperti itu? Bertobat lagi. Takut yang ketiga itu biasanya takut akan masa depan. Wajar atau tidak manusia takut akan masa depan? Enggak perlu. Loh, kenapa? Enggak perlu takut masa depan. Lakukan dua hal ini. Kalau hari-hari hidup kita yang kita lewati itu
kita nabung dengan baik, hidup yang benar, tidak suka cari masalah. Yakin masa depan pasti hebat? Loh, yakin? Nah, jadi kalau kita takut masa depan, berarti kita yang salah. Karena kita nggak punya persiapan yang baik. Dapat uang langsung habis hari itu tanpa mikir. Nah, itu kebodohan. Hal kedua, masa depan nggak perlu kita takuti. Ya, misalnya yang pertama tadi, kalau kita hidup ngatur dengan baik, masalah keuangan kita, hidup menabur dengan baik, ya hidup nggak cari masalah. Hidup itu tenang, dan masa depan indah, betul. Yang kedua, untuk apa masa depan ditakuti? Karena belum tentu kita sampai ke situ. Diam saja. Lu ya atau tidak? Loh, jawab mas, saya tanya. Masa depan itu kan belum nyampe. Semua mau sampai jadi tidak mau jawab. Oh gitu. Belum tentu mau sampai kemana, kita masih di hari ini. Loh, betul. Walaupun besok sudah sampai belum? Ya sudah. Artinya selesaikan hari ini. Itu kata Tuhan Yesus. Khawatir sehari cukup untuk sehari, sebab besok ada lagi. Dan itu cara saya hidup. Walaupun saya tahu di depan ada masalah, saya tahu. Tapi saya nggak pernah pusing dulu. Kalau saya persiapannya baik dan saya jalani dulu hari ini. Jangan lagi untuk besok, nanti saja. Kita nggak tahu terjadi apa di hidup ini. Pernah punya teman, punya keluarga, punya saudara yang tiba-tiba meninggal tanpa sakit? Ya saya tanya, pernah tidak? Ya sudah, itulah hidup. Jadi masa depan pun tidak perlu ditakuti. Kalau apa tadi yang pertama? Ya nggak usah ragu-ragu. Kalau kita persiapan dengan baik, menabung, ya hidup nggak cari masalah, menabung yang betul, nggak usah takut masa depan. Yang kedua, kenapa nggak perlu ditakuti masa depan itu? Belum tentu kita nyampe ke masa depan, karena kita tidak tahu umur hidup kita. Betul ya? Nomor 3, takut sakit. Nomor 3 atau 4? 4, takut sakit. Ada nggak orang takut sakit? Loh, saya tanya, ada nggak orang takut sakit? Nah, itu orang paling bodoh lagi. Orang yang takut sakit berarti dia masih sehat atau sudah sakit? Nah, ya sudah, sehat kok takut sakit. Betul nggak kalimat ini? Karena dia merasa nggak menjaga kesehatan. Nah, itu penyebabnya. Orang yang takut sakit sebetulnya dia masih sehat, cuma takut sakit. Tidak menjaga kesehatan. Nah, nggak menjaga kesehatan, nggak jaga makanan. Orang yang takut sakit, yang pastinya dia masih sehat, justru takut sakitnya itu jadi penyakitnya. Cemas. Maka itu firman berkata, hati yang gembira adalah ini soal manjurnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan firman itu digenapi oleh orang gila. Soalnya orang gila itu jarang sakit. Coba renung. Betul atau tidak? Siapa yang merantau dari jauh lalu tiba ke Nabire dan di kampung saudara ada orang gila 10 tahun nggak pulang, baru pulang masih seger dia. Betul ya? Kenapa orang gila sehat terus? Orang gila itu nggak punya tabungan, nggak punya ATM, nggak pusing. Betul? Karena gembira itu obat yang manjur. Tapi jangan gila dulu baru sehat, jangan. Itu lain lagi ceritanya. Oh, ada banyak lagi hal yang bisa menakutkan. Tapi hari ini Bapa di surga berkata, janganlah takut. Ya sudah. Kalau Papa berkata janganlah takut, itu dia cuma asal ngomong atau memberi jaminan. Oh, ini jaminannya yang luar biasa. Maka
satu-satunya kitab suci agama di dunia ini. Kalau saya pakai istilah ini, satu-satunya kitab suci agama apa saja di dunia ini yang namanya paling keren adalah Alkitab, kitab perjanjian. Tahu arti kata perjanjian? Oh, saudara, notaris kan buat akta perjanjian, bukan? Nah, begitu kita pegang yang ada kekuatan hukum, perjanjian itu bisa batal atau tidak? Tidak bisa. Karena ada kekuatan hukum. Bayangkan, satu-satunya kitab suci agama apapun juga di dunia ini hanya kitab suci kita yang berfirman memberi perjanjian. Dan perjanjian itu dijamin nggak bisa batal. Nah, kalau Papa kita berfirman janganlah takut, berarti dia menjamin. Kembali hal yang kita takutkan, takut mati. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati, akan hidup selamanya. Ya sudah, untuk apa takut mati? Jangan sibuk dengan apa kata orang. Berbahagialah kita yang merenungkan firman itu siang dan malam, daripada merenungkan kata orang. Rugi enggak orang merenungkan kata orang? Rugi sekali. Mau tidur gak bisa tidur, kata-kata muncul lagi BAB jongkok, mikir lagi ngipil, mikir lagi, kan goblok. Renungkan firman itu siang dan malam. Jangan renungkan kata orang, itu buat penyakit. Yang berikut, masa depan. Wow, Tuhan Yesus menjamin. Baca firman Tuhan, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu jaminannya. Tentang sakit, dia memberi jaminan. Kalau hati kita ini beres, selalu gembira, sukacita, sehat kita ini, gak perlu makan obat apa saja. Awas yang punya konsep yang salah, racun didoakan. Gak apa-apa, makan aja, kita doakan dalam nama Yesus. Nah, itu ngawur itu pengajaran ini. Saudara, inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Lanjut, setelah jangan takut, apa yang Papa bicarakan? Baca ayat 1, 2, 3. Sebab aku menyertai engkau. Sebab janganlah takut. Apa kata sebab? Sebab? Karena. Iya, karena apa? Maksudnya kenapa? Itu menunjukkan apa? Jaminannya. Kalau aku berkata kepadamu jangan takut, karena ini loh. Karena apa? Udah baca. Karena Tuhan menyertai. Nggak usah takut. Cuma ada satu anak kecil di sini, ya. Tapi semua kita pasti punya pengalaman. Di malam yang gelap, tiba-tiba salah seorang anak kita yang masih kecil harus keluar, mainannya ketinggalan di halaman. Takut nggak? Wajarnya karena gelap. Tapi kalau papanya bilang, ambil, papa nemenin kamu. Anak ini bakal takut nggak? Tidak, karena ada papanya di situ. Amin. Ini jaminan yang Papa buat kepada kita. Jangan takut, karena sebab aku nemenin kamu. Ya sudah. Kalimat berikut, apa lagi jaminannya? Baca. Janganlah bimbang. Janganlah bimbang. Berarti kita sedang bimbang. Yesaya 41:10. 41 ayat 10. Janganlah bimbang. Berarti kita sedang apa? Bimbang. Namanya manusia suka bimbang. Itu wajar. Tapi dia beri jaminan. Apa jaminannya? Nah, ya baca sebab aku ini Yahweh Tuhanmu. Luar biasa. Oke, saya beri contoh lagi. Misalnya, mungkin ini nggak terjadi, tapi cuma contoh. Suatu hari
saudara harus mengerjakan suatu proyek besar. Saudara tak bimbang, sanggup atau tidak. Saya beri contoh yang paling ringan. Kalau saudara sebagai karyawan di perusahaan Pondok Daun ini, Restoran Pondok Daun ini, Pak Agus sebagai pimpinan memberi jaminan, sudah, kamu jalan aja, aku di belakang. Dari rasa bimbang itu muncul rasa apa? Kalau Pak Agus ngomong seperti itu untuk proyek yang sudah ada, rasa damai, berani melangkah. Betul? Saya naik lagi. Bupati Nabil memberi jaminan untuk proyek, kerjakan. Aku bupati menjamin. Dan melangkah, naik lagi. Ibu gubernur kita itu proyek untuk provinsi baru Papua Tengah. Saudara punya proyek. Sebagai kontraktor saudara bimbang karena tahu kapasitas saudara itu pasti nggak sanggup ini. Ini proyek provinsi. Tapi kalau gubernur yang memberi jaminan, berangkat kerja, timbul rasa apa itu? Belajar pejabat, timbul rasa berani, nggak usah bimbang lagi. Ini firman naik lagi. Presiden memberi jaminan. Berangkat atau enggak? Lebih yakin lagi. Jangan berkata, masa iya Pak Presiden? Masa tanjok kamu? Yakin aja, Presiden yang jamin, masa iya? Awas kan? Nah, seringkali kita meragukan yang menjamin kita. Jadi yang keterlaluan siapa? Yang keterlaluan siapa? Kita. Pencipta alam semesta memberi jaminan. Jangan bimbang. Sebab aku ngapain? Menyertai, menemani. Ayolah saudara, mulai hari ini kita belajar melangkah. Asal kita tahu Tuhan ini. Kalimat berikut. Ayo, 1, 2, 3. Aku akan meneguhkan engkau. Langkah. Apa kata lain meneguhkan? Ayo. Bukan. Meneguhkan belum melantik. Menetapkan. Ayo, apalagi cepat. Ini cara kita belajar Alkitab. Apa? Memerintahkan. Bukan. Meyakinkan. Ayo yang lain cepat. Saudara, ini cara belajar dalam kitab tiap kali baca, jangan cuma bacaan ini. Saya sebetulnya tidak setuju dengan kelompok-kelompok yang banyak di WhatsApp, kelompok baca Alkitab. Nggak akan ada gunanya kalau cuma baca saja, apalagi per sekian pasal setiap hari, pagi 3 pasal, mau tidur 3 pasal misalnya. Maaf, itu nggak akan ada gunanya kalau kita tidak merenungkan. Ya, nah ini cara merenungkan. Perkata, perhatikan. Cari kata yang lain untuk membuat pemikiran kita lebih luas lagi. Meneguhkan, menguatkan, apalagi mengokohkan, ya, memadatkan dengan kuat sekalian. Ini jaminan yang luar biasa. Kalau Tuhan yang meneguhkan, ada badai mampu menggoyahkan? Tidak. Karena badai dia buat. Nah, pembuat badai itu mengokohkan, meneguhkan kita. Ini jaminan yang luar biasa. Harusnya tidak ada satu hal pun yang bisa dan boleh menggoyangkan kepercayaan kita kepada apa yang baik itu. Amin. Masih belum selesai. Kalimat berikut. Nah, pelan.
Saudara tahu nggak nilai kata bahkan itu artinya tambahan lagi. Sudah disediakan, diberikan, bahkan. Kenapa saya bisa seperti ini cara belajar Alkitab? Karena Tuhan Yesus yang berkata di Matius 5:17-18, langit bumi sebesar ini bisa lenyap, tapi satu titik dari firman ini, Taurat ini, tidak lenyap sebelum semuanya terjadi. Itu tahun 70-an yang lalu, waktu awal-awal saya jadi hamba Tuhan, ayat itu begitu kuat bekerja di hidup saya. Sehingga kalau saya baca Alkitab, titik pun harus diperhatikan, koma pun itu punya kuasa. Tanda seru, tanda tanya, tanda pembuka kata, titik koma, jangan dilewatkan. Ada kuasa di dalamnya. Nah, lihat kata bahkan, ini luar biasa. Berarti ada lagi, sudah dia berikan, ada lagi. Bayangkan itu Papa itu. Dia berkata jangan bimbang, sebab aku menyertaimu. Terus apa tadi setelah kata menyertaimu? Aku apa ada? Pertama jangan takut. Ya, terus jangan bimbang, aku Tuhan. Ya, Tuhanmu. Terus aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong. Saya mulai dengan orang tua, papa, mama, papa. Satu-satunya hal yang membuat orang tua itu bisa sakit hati karena kelakuan anaknya cuma satu, yang pertama, ketika anak itu nggak percaya bapaknya sendiri. Bisa atau enggak? Walaupun ada yang belum punya anak di antara kita, sakit nggak? Papa ini memberi jaminan, tapi anaknya nggak percaya. Loh, memang kan ini sakit nggak sebagai papa? Sakit sekali. Nah, seperti ini. Kalau papa sudah berfirman sejelas ini, kalau lu nggak percaya, sedih hati. Ini yang berfirman ini pencipta alam semesta. Nggak main. Kalau surat notaris saja, notaris itu manusia atau bukan? Manusia. Tapi kok enggak? Kalau sudah ditandatangani dan disahkan. Misalnya surat notaris itu kebakaran atau hilang, apakah hak saudara hilang juga? Tidak. Masih ada. Kalau notaris yang adalah manusia bisa memberi jaminan seperti itu, dan saudara nggak percaya kepada yang pencipta alam semesta, itu keterlaluan. Hari ini renungkan firman. Bahkan dia akan apa kan? Menolong. Dia berfirman seperti ini. Jangan ragu-ragu. Tapi masih ada nggak orang Kristen ragu-ragu kepada Tuhan? Banyak. Sebabnya cuma dua. Sebabnya cuma dua. Satu, nggak kenal siapa dia. Betul tidak? Tidak mengenal Tuhan itu bisa terjadi pada orang yang rajin ibadah. Saya ulangi, orang yang rajin ibadah belum tentu mengenal Tuhan. Silakan rajin berdoa, doa pagi, doa malam, doa puasa, belum tentu bisa mengenal Tuhan. Karena itu cuma aktivitas yang rutinitas. Kenal Papa itu karena pengalaman berjalan dengan Dia. Amin. Mengenal Papa karena pengalaman bergaul dengan Dia. Seharusnya sekian banyak tahun kita berjalan bersama Papa, menikmati hadiratnya.
Ada banyak hal yang sudah terjadi di hidup kita, maka kita makin kenal. Yang baru-baru boleh tanya Pak Agus, dan saya tahu jawabannya. Kalau saya tanya, berapa kali somili ini harus tutup? Bukan mau tutup, harus tutup, betul Agus ya? Enggak tahu. Dan jawaban Pak Agus masih enggak ngitung, karena terlalu banyak masalah yang dihadapi untuk somil ini. Yang tahun berapa Pak Agus mengancam sampai polisi segala macam. Waduh, itu semua kami jadi takut juga, karena ancamannya jelas itu. Sudah tutup aja. Waktu itu Bu Cik Mary masih ada, itu kan sudahlah, nggak usah diteruskan pada begini. Kami juga dari Yayasan Persat bilang, ya sudah, kalau nggak bisa teruskan mau bagaimana? Tapi Tuhan luar biasa. Yang punya somil ini bukan Pak Agus, bukan Persat, bukan siapa-siapa, tetap Tuhan. Karena yang punya kayu ya Tuhan masalahnya. Kayu itu milik siapa? Maksud milik nenek moyangmu? Tuhan yang punya, dia nanam kok. Ini yang luar biasa. Saudara, maka itu dari perjalanan hidup yang begitu ruwet, yang begitu rumit, yang begitu berat, sampai umur kita masing-masing sekian ini, seharusnya semua kita makin kenal Dia. Amin. Karena tiap hari bergaul, berjalan bersama dengan Dia. Jadi penyebab pertama mengapa ada orang rajin ibadah tapi nggak bisa mengenal Tuhan, karena bergaul, cuma melakukan aktivitas dan rutinitas secara keagamaan. Hal kedua, kenapa nggak bisa kenal Tuhan? Ya karena kita nggak mengenal, kita nggak ada usaha. Jasa sebelum ayat belum. Nah, ini bagian terakhir yang penting. Terus masih ayat 10 kita baca ayat lain. 1, 2, 3. Aku akan tanganku mengkau pada kemenangan. Selesai. Nah, masalah fatalnya di ayat ini karena bagian kalimat. Mengapa kita nggak boleh takut? Mengapa kita nggak boleh bimbang? Karena Dia jamin, aku menyertai kamu, aku meneguhkan kamu, bahkan aku akan menolong kamu. Tapi satu ini, dan akan memegang tanganmu dengan berbeda. Aku akan memegang engkau dengan tangan. Nah, Dia pegang tangan kita dengan tangan kanannya. Berarti kita ada di mana? Sebelah kanan kok susah. Kita ada di sebelah kanan. Kalau kok kiri? Kanan di situ. Ya, kita di sebelah kanan Tuhan. Tahu nggak istilah dalam manajemen tangan kanan, tangan kiri itu mana yang lebih lebih dekat? Tangan kanan. Ini masalahnya. Apa? Jelas-jelas Dia memegang tangan kita dengan tangan kanan. Tapi kita melepaskan pegangan itu. Betul atau tidak? Ini masalahnya. Ayo, siapa pernah punya pengalaman melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan? Bisa nggak itu terjadi dalam hidup kita? Nah, ini masalah. Jadi semua janji Tuhan yang hebat itu, janjinya tidak berubah, tetap kitanya yang berubah karena melepaskan diri kita dari tangannya. Maka itu hati-hati dengan hidup seperti ini. Jadi belum tentu orang rajin ibadah, aktivitas rutinitas rohaninya hebat, belum tentu mengenal. Kita baca Kejadian 5 ayat 22. Ini cara yang harus kita lakukan, belajar seperti ini. Ayo baca Kejadian 5 ayat 22. 1, 2, 3.
Dan Henok hidup bergaul. Ulang, mana yang lain suaranya ya baca. Serentak. 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. 300 tahun lagi. Berarti sudah ada tahun-tahun sebelum. Hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya berjalan bersama Tuhan. Ini tadi yang saya katakan. Bergaul dengan Tuhan itu bukan melakukan aktivitas dan rutinitas ibadah, bukan. Justru bergaul dengan Tuhan itu ketika tidak sedang ibadah. Catat ya, ini perbedaannya agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Semua agama di dunia itu menekankan ibadah wajib dan mutlak. Tapi Papa kita tidak. Kenapa dia tidak menekankan ibadah sebagai kewajiban dan kemutlakan? Karena di dalam ibadah banyak kemunafikan. Betul atau salah? Apalagi cuma sekian saat dalam seminggu. Walaupun sehari-hari kita ada rutinitas, tapi bukan itu. Justru bergaul dengan Tuhan di luar ibadah itu lebih murni, lebih asli, lebih ketahuan betul bagaimana hidupnya. Banyak nggak orang ke gereja pura-pura? Banyak. Maka itu Tuhan nggak pernah nilai waktu kita ibadah. Waktu kita sehari-hari itu bergaul dengan Dia. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Tadi saya katakan ada dua penyebab kenapa orang rajin ibadah, aktivitasnya banyak, rutinitasnya banyak, tapi tidak kenal Tuhan. Karena satu tadi, karena nggak mau bergaul. Kedua, tidak mau memang mengenal Tuhan, nggak mau. Pokoknya ibadah cukup. Apalagi di daerah-daerah Kristen. Aduh, aku nggak sempat ibadah, titip persembahanku. Ada yang begitu nggak? Nah itu kurang ajar. Dikira Tuhan bisa dibeli. Terus pikir kalau saya titip persembahan ke gereja, aku mau buat apa saja aman, enak saja. Baca kalimat pertama saja, Hosea 6 ayat 3, 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal. Itu ajakan. Dan bersungguh-sungguh mengenal Dia. Saya ulangi lagi. Rajin ibadah dengan aktivitas yang luar biasa padatnya, dengan rutinitas yang hebat secara keagamaan, tidak menjamin orang itu kenal Tuhan. Karena cuma rutinitas dan aktivitas. Doa pagi. Saya pernah ikut doa pagi di satu gereja yang saya layani. Pagi itu, nah, gembalanya memang saya berkata sakit. Jam 4 pagi harus bangun. Semua yang di rumah pastor harus bangun. Nah, ada berapa mahasiswa sekolah kita yang praktek di situ. Terus saya tuh lihat di samping kanan Pak Pendeta ada rotan panjang. Saya lihat untuk apa ini? Lagi doa tuh cuma cetek. Ya sama itu. Ternyata untuk yang ngantuk dipukul oleh Pak Pendeta. Agak ngantuk. Nah ini loh rutinitas begini itu membuat gak kenal Tuhan. Betul? Karena cuma aktivitas. Maka itu saya ulangi lagi, mengenal Tuhan justru di luar jam ibadah. Ngapain kita? Bagaimana sikap kita dengan Dia? Jelas ya mulai hari ini. Jadi ajakannya, marilah kita mengenal Dia, berusaha sungguh-sungguh mengenal. Itu dengan bergaul, dengan persahabatan. Orang yang punya sahabat, ya, nggak usah bilang pacar dulu, nanti bersahabat. Begitu baik persahabatan itu, walaupun jaraknya berjauhan. Bisa nggak tiba-tiba dia senyum sendiri karena mikirkan sahabatnya itu? Nggak bisa nggak?
Nah ini bukan pacarnya, sahabat. Karena beringat kebaikan sahabat itu. Ingat, aduh waktu aku sedih, dia bisa menghibur aku. Sahabat kok. Lagi bukan pacar. Kalau dengan sahabat kita yang sesama manusia dan jaraknya jauh, kita bisa seperti itu. Apalagi dengan sahabat yang paling baik itu, Tuhan Yesus Kristus. Loh, betul tidak? Nggak ada rasa jauh. Yang pacaran nggak sudah naik. Pacaran, saudara di Nabire, pacarmu di Aceh, jauh bener misalnya. Yakin dia bisa sering hadir di Nabire? Atau yang Nabire sering hadir di Aceh? Kalau sudah jatuh cinta, cepat jawab. Pura-pura nggak pernah pacaran. Belum tentu jawab. Oh iya, belum. Belum kan di sini pacarnya di mana? Surabaya. Bukan, pacarnya di kampung si Asik doang. Di mana belum? Jauh sekali. Kenapa belum bisa? Sudah di kampung kan? Adona. Wih, di Flores. Apa di Surabaya belum sekarang? Di mana jawab? Ditanya. Jawab. Hah? NTT. Flores. Kenapa jadi jauh-jauh? Nabire banyak. Terus kamu ketemu di mana? Jalan. Di jalan. Di optik. Oh, dia pernah di sini. Ya, ditanya. Oh, dia pernah kerja di sini. Oh, terus kapan lamaran? Kapan lamaran? Iya, makanya tanya kapan lamaran. Kapan belum? Iya, cita kapan itu siap? Siapkan pelor dulu. Nah, jangan beli perempuannya. Ibu kadang adat itu merusak sekali ya. Jangan. Oke, nanti kita bicara lagi. Pacaran jarak jauh tidak masalah, sebab hadirat pacar itu selalu ada. Oh enggak. Betul? Bayang, walaupun orangnya enggak ada, tapi bisa enggak wajahnya digambar di pikiran kita? Oh itu dia. Seperti itu namanya Immanuel. Amin. Jadi hadirkan dia di hidup kita. Itulah pengenalan kita kepada dia. Walaupun jarak jauh tidak masalah. Setuju ya? Ngomong ini. Nah inilah cara kita berusaha sungguh-sungguh mengenal. Apalagi dia sahabat kita. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Jam-jam terakhir, bukan hari terakhir. Jam-jam terakhir sebelum Tuhan Yesus pisah dengan murid-muridnya, dia bilang hal yang sangat mengharukan, indah. Baca 1, 2, 3. Aku tidak menunjukkan lagi hamba, Ya. sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebutkanmu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah mendengar dari Bapa. Setelah saudara mengenal Tuhan Yesus dengan mengatakan kalimat ini, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat Tuhan. Aku menyebut kamu apa? Nah, jangan lagi kalau doa berkata Tuhan, aku hambamu. Salah. Lebih baik berkata aku sahabatmu, kau sahabatku, aku anakmu. Itu lebih baik. Maaf ya saudara, semua kita rata-rata kalau berdoa Bapa kami dalam surga. Betul tidak? Karena diajarkan Tuhan Yesus. Tapi kenapa setelah kita panggil Bapa kami dalam surga, kok aku hambamu? Mana bisa Bapa dengan hamba ketemu? Ngerti enggak? Banyak yang salah di dalam gereja. Karena gembalanya pun gak pernah ngajarkan ini. Jadi kalau kita panggil Bapa kami dalam surga, harusnya kami anakmu, bukan kami hambamu. Anak. Beda gak antara anak dengan hamba? Beda. Beda gak antara sahabat dengan hamba? Beda. Dia menyebut kita sahabatnya. Saya beri contoh.
saudara ke Jakarta, terus pulang ke Nabire, wih, aku ketemu Jokowi lo tadi, wah dia begini-begini kepada aku ngomong. Kira-kira yang lain reaksinya apa? Dia bilang begitu ya, meragukan. Tapi kalau Jokowi yang ngomong di suatu acara televisi, nah teman-teman tahu saudara ke Jakarta waktu itu, tapi saudara nggak cerita. Tiba-tiba di sebuah acara televisi, acara resmi kenegaraan, Presiden berkata, "Woi, minggu lalu aku ketemu sahabat dari Nabire, namanya ini." Bedanya apa? Ayo, bedanya apa? Kita yang ngomong atau dia yang ngomong? Itu cepat jawab. Beda tidak? Sangat beda. Tuhan Yesus yang bicara, kamu sahabat. Lu diam saja. Amin. Ini luar biasa. Dia yang ngomong. Ayo kita bongkar. Kalau saudara mau milih sahabat, kira-kira kriterianya, persyaratannya apa? Dua saja. Cepat. Baik. Apa? Baik. Apalagi? Ya, umur. Humoris atau tidak? Oke. Apalagi? Percaya. Apalagi cepat kita keluarkan semua. Apa yang ada di pikiran kita? Kalau kita memilih sahabat, bisa menerima padanya. Apalagi? Setara. Oke, cukup. Jujur jawab. Semua yang baru sudah ungkapkan itu, kalau Yesus milih kita jadi sahabatnya, masuk nggak semuanya tadi? Loh, jawab, masuk nggak yang kita ngomong dan ini loh? Enggak. Semuanya kok terus masuk modelnya begini lah. Modelnya begini kok. Loh, itu lagi dari satu-satu coba lihat. Nggak masuk. Tapi Tuhan Yesus tetap berkata, kita sahabatnya. Oh, itu luar biasa. Ini kekristenan. Orang beragama tidak bisa bersahabat dengan Tuhan. Loh, pasti kaget bukan? Saya jawab. Mengapa orang beragama nggak bisa bersahabat dengan Tuhan? Saya tanya balik. Dalam persahabatan itu perlu banyak peraturan persyaratan tidak? Loh, tidak. Loh, betul tidak? Dalam persahabatan hampir nggak ada namanya sahabat. Ditelepon jam 3 pagi, kalau namanya sahabat, terima. Kalau cuma saudara, belum tentu. Jam 3 nggak pagi, kalau sahabat tidak. Betul? Walaupun kita belum mandi ketemu sahabat, boleh nggak? Boleh. Nah, agama kan harus mandi dulu, nggak bisa. Ngerti? Beragama itu punya peraturan jam sembahyang. Perhatikan aja semua agama. Jamnya, menitnya, sampai detiknya pun dihitung. Saya bilang kok sempat-sempatnya ngitung detiknya. Tahu nggak? Lihat itu mereka beragama. Sampai ribut masalah bulan, masalah matahari. Ribut nggak karu-karuan. Tuhan kok jadi ribut ditemui. Itulah agama. Kalau bapak kita enggak, mau jam berapa saja, welcome. Selama pertama kali tahun 90-an kami tiba di Papua, waduh, di ibadah orang pakai koteka, yang perempuan cuma pakai salib, buat dadanya kelihatan, nggak apa-apa. Nggak orang beragama, oh nggak boleh sembahyang ketemu Tuhan kayak begitu. Tapi inilah Papa kita di surga. Amin. Jadi mulai hari ini mudah nggak bergaul dengan pencipta alam semesta? Lu jawab dong. Mudah. Lebih mudah bergaul dengan pencipta alam semesta daripada ketemu bupati kita sendiri. Betul tidak? Lebih mudah bertemu dengan dia. Maka itu mulai hari ini nikmati persahabatan ini. Nah, dari persahabatan ini maka kita akan kenal. Dari waktu ke waktu, dari peristiwa kepada peristiwa, dari kejadian kepada kejadian, kita akan makin mengenal Dia.
Siap? Pertanyaan terakhir. Tapi itu bergaul dengan Tuhan itu mudah atau susah? Ayo jawab. Mudah. Kenapa mudah? Karena dia mulai, bukan dari kita. Wah, itu konsep yang hebat sekali. Mau berubah mulai hari ini ya, untuk pengenalan kita makin benar kepada Bapak. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya minta Pak Pendeta Tapenson berdoa untuk kita.